Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nur Ardelia. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan pembelajaran pada bab 1, yakni pendekatan sistem. Di sini terdapat pengertian dan manfaat. Pengertian dan manfaat ini di sampingnya saya beri gambar barometer, kemudian di samping kiri saya beri gambar berpikir, maksudnya yaitu sistem sendiri ini memiliki makna sesuatu yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan pendekatan sistem secara luas memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek filsafat sistem. Aspek filsafat sistem ini memiliki makna meliputi cara berpikir mengenai fenomena keseluruhan yang dimana menitik beratkan pada interaksinya. Sedangkan aspek yang kedua yakni analisis sistem ini menyangkut metode atau teknik di dalam memecahkan persoalan. Dan aspek yang ketiga ini manajemen sistem. Manajemen sistem ini merupakan penerapan teori sistem dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya, pengertian pendekatan sistem secara umum mempunyai arti yang sama penting dalam menentukan mutu pendidikan. Dengan adanya pendekatan sistem, pendidik dapat membuat perencanaan pembelajaran yang sistematis. Di samping itu, sistem juga bisa dijadikan tolak ukur atau barometer dalam mengukur apakah proses pembelajaran tersebut berlangsung dengan baik ataupun sebaliknya. Selanjutnya yakni ada manfaat. Manfaat di sini memiliki 2 manfaat pendekatan sistem. Yang pertama ada manfaat pendekatan sistem dalam pendidikan dan manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Manfaat pendekatan sistem dalam pendidikan yaitu sebagai alat untuk memecahkan suatu persoalan-persoalan, sedangkan manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran yakni yang pertama dapat menetapkan arah dan sasaran dengan pasti, yang kedua dapat menuntun guru pada kegiatan yang sistematis, yang ketiga mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia, dan yang keempat dapat memberikan umpan balik antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya, konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem di sini saya beri gambar kacamata. Kacamata di sini. Kacamata ini memiliki beberapa banyak komponen. Untuk arti konsep dasar sistem sendiri, konsep dasar sistem ini bukan suatu metode. Ingat, bukan suatu metode, melainkan komponen-komponen yang memiliki satu tujuan. Seperti halnya kacamata. Kacamata ini memiliki banyak komponen. Ada lensa, ada rim, ada bridge, end pitch, nosepad, and thimble. Masing-masing komponen kacamata ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi pada tujuannya, pada keseluruhannya memiliki tujuan yang sama, yakni berfungsi untuk memperjelas sesuatu. Ketika seseorang tersebut tidak dapat melihat dengan jelas, maka ia memerlukan kacamata untuk melihat sesuatu tersebut. Begitu juga suatu sistem. Sistem ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yaitu memiliki tujuan. Nah, yang kedua, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, maka sistem harus memiliki fungsi-fungsi. Yang ketiga, untuk menggerakkan fungsi sistem, maka harus ditunjang oleh berbagai macam komponen. Yang ketiga ada tujuan sistem. Tujuan sistem di sini saya beri gambar kacamata dan logo pendidikan. Maksudnya yaitu kita ibaratkan sebagai kacamata.
Kacamata ini bertujuan agar pemakaian dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat, begitu juga dengan suatu lembaga pendidikan. Suatu lembaga pendidikan ini memiliki tujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang yang membutuhkannya. Dengan demikian, setiap sistem ini memiliki tujuan yang pasti dan tujuan itulah yang menggerakkan sistem atau bisa dikatakan tujuan ini merupakan eh, hasil akhir dari suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya ada fungsi sistem. Fungsi sistem di sini sama, saya beri gambar kacamata dan saya beri gambar proses pembelajaran. Mengapa di sini saya beri gambar kacamata lagi? Karena pendekatan sistem ini memang diibaratkan seperti kacamata. Fungsi kacamata itu untuk melihat dengan jelas, tidak buram dan nyaman, kemudian harus memiliki fungsi pengaturan kaki, kacamata agar nyaman dipakai, dan harus memiliki lensa agar dapat melihat dengan jelas. Jika salah satu komponen tersebut tidak ada, maka fungsi kacamata tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini harus menggunakan berbagai macam fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan, ada fungsi administrasi, ada fungsi pelaksanaan, ada fungsi bimbingan, dan fungsi penilaian. Nah, fungsi-fungsi tersebut itu dapat berjalan dengan lancar jika dilakukan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dengan baik juga. Selanjutnya ada komponen sistem. Komponen sistem ini terdiri dari peserta didik, tujuan, kondisi, sumber, dan hasil belajar. Namun komponen sistem ini bisa terdiri dari dua, yakni komponen integral dan tidak integral. Komponen integral yaitu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem itu sendiri. Nah, seperti halnya sekolahan. Suatu sekolah itu harus terdiri dari pendidik dan peserta didik. Jika dalam suatu sekolah tersebut tidak ada pendidik dan tidak ada peserta didik, maka tidak dapat dikatakan sekolah. Yang kedua yaitu komponen sistem tidak integral. Tidak integral itu maksudnya sekalipun komponen tersebut tidak ada, tetap tidak akan mempengaruhi keberadaan komponen tersebut, seperti halnya perpustakaan. Perpustakaan di sini, misalnya dalam suatu sekolah tidak ada perpustakaan, maka tidak mempengaruhi sekolah tersebut, dan sekolah tersebut akan tetap berdiri dan berkembang. Selanjutnya, komponen ini ada peserta didik, tujuan, kondisi, sumber, dan hasil belajar. Apa yang dimaksud peserta didik? Peserta didik di sini merupakan aspek penting dari segala kegiatan, karena guru ini harus menganalisis peserta didik tersebut untuk membuat perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian ada tujuan. Tujuan ini merupakan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tuntunan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau dapat disebut dengan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permen pada nomor 49 tahun 2004. Selanjutnya yakni kondisi. Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang dirancang agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang dirumuskan. Nah, merencanakan pembelajaran salah satunya dengan menyediakan kesempatan peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Di sini, pendidik itu harus menyesuaikan kondisi pembelajaran, harus mendesain proses pembelajaran itu dengan baik, supaya peserta didik ini ketika dia mendengarkan pembelajaran atau ketika dia terlibat dalam suatu pembelajaran, dia merasa pembelajaran tersebut sangat memotivasi dirinya, bahkan peserta didik itu bisa penuh gairah untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, yang ketiga ada sumber. Sumber ini adalah sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar
berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar. Nah, di dalamnya itu meliputi lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini berupa tempat belajar, bahan, alat yang dapat digunakan, kemudian bisa berupa personal. Personal ini seperti halnya guru, petugas perpustakaan, kemudian ahli media itu juga masuk dalam sumber-sumber belajar. Yang kelima, maaf. Yang kelima ini ada hasil belajar. Hasil belajar ini pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Hasil belajar ini hasil akhir yang didapatkan setelah melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yakni ada yang berpengaruh pada sistem. Di sini yang berpengaruh pada sistem ada 4, yakni ada guru, ada peserta didik, ada sarana dan prasarana, kemudian ada lingkungan. Nah, guru itu komponen yang menentukan dalam sistem pembelajaran. Maksudnya, guru ini bisa berperan sebagai desain, bisa berperan sebagai perencana, atau bisa berperan sebagai keduanya. Nah, sebagai perencana, guru ini harus memahami secara benar kurikulum yang sedang berlaku, kemudian karakteristik peserta didik ini bagaimana, juga guru harus memahami, kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjang, dan ada sumber daya yang ada. Ketika guru mampu memahami semua itu, maka guru dapat menyusun komponen dengan desain pembelajaran yang baik. Nah, sedangkan guru dalam melaksanakan perannya sebagai implementer rencana dan desain pembelajaran, di sini guru bukan hanya sebagai model teladan bagi peserta didiknya, namun di sini guru juga berperan sebagai pengelola pembelajaran. Sebelum masuk pada pembelajaran, guru ini membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu meliputi metode apa saja yang akan digunakan pada saat guru sudah memasuki di dalam kelas. Nah, itu sudah dirancang sebelum guru itu masuk kelas, supaya pada saat guru memulai pembelajaran, ia sudah tahu metode apa yang akan dia gunakan untuk mengajar peserta didik. Selanjutnya ada peserta didik. Peserta didik ini organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi waktu dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Jadi, masing-masing anak ini memiliki pola pikir yang berbeda-beda, sehingga guru itu harus menyikapinya dengan penuh hati-hati. Ada peserta didik yang cepat dalam menanggap suatu materi, ada pula yang lambat untuk menerima materi tersebut. Ketika guru menghadapi peserta didik yang cepat menerima materi dan lambat menerima materi, juga harus perlu hati-hati supaya dua-duanya saling memahami materi apa yang sedang disampaikan guru tersebut. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Sarana ini dapat berupa papan tulis, dapat berupa perlengkapan sekolah, alat-alat pembelajaran, dan lainnya. Sedangkan prasarana ini segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat menunjang proses pembelajaran, seperti halnya jalan dari rumah menuju ke sekolah, itu juga bisa menjadi mendukung keberhasilan dari proses pembelajaran. Selanjutnya penerangan di sekolahan. Penerangan di sekolah, kemudian kamar kecil di sekolahan juga secara tidak langsung dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada lingkungan. Lingkungan ini ada lingkungan faktor
ada dua faktor yang mempengaruhi lingkungan ini, ada faktor lingkungan iklim sosial psikolog, yang kedua ada faktor organisasi kelas. Faktor iklim sosial psikologis yaitu keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dan faktor iklim sosial psikologis ini terdapat dua, yakni secara internal dan secara eksternal. Secara internal ini yang dimaksud yaitu hubungan baik antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya, kemudian antara peserta didik dengan guru, begitu juga dengan antara guru dengan guru. Sedangkan secara eksternal ini hubungan pihak sekolah dengan masyarakat di luar, seperti halnya hubungan kepala sekolah dengan masyarakat sekitar atau hubungan kepala sekolah dengan wali murid. Selanjutnya ada faktor organisasi kelas. Faktor organisasi kelas ini di dalamnya meliputi jumlah peserta didik dalam suatu kelas dan jumlah peserta didik itu yang mempengaruhi proses pembelajaran. Jika jumlah peserta didik di dalam kelas ini terlalu banyak, maka dapat memakan banyak waktu pada saat proses diskusi dan yang mengakibatkan sumbangan pikiran dari masing-masing peserta didik itu akan sulit didapatkan. Sehingga jumlah peserta didik dalam satu kelas juga harus dibatasi maksimal berapa dan minimal berapa supaya proses diskusi itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yakni ada proses transformasi. Proses transformasi meliputi restriction, objectives, performance standard, constraint, output, dan feedback. Yang pertama, restriction. Restriction ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Sesuatu yang ingin dicapai, sedangkan objektif ini merupakan tujuan mengenai apa yang akan dicapai, dan performance standar ini perilaku yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa. Dan yang keempat ada constraint. Constraint ini hambatan-hambatan. Ketika kita mencapai suatu tujuan, dalam tengah-tengah perjalanan akan ada hambatan-hambatan, dan hambatan-hambatan tersebut disebut dengan constraint. Yang kelima ada output. Output ini proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu keluarannya mendapatkan apa. Feedback ini merupakan hasil evaluasi yang dijadikan sebagai dasar-dasar umpan balik. Nah, dasar-dasar dari hasil evaluasi tersebut bisa dilakukan berulang kali. Maksudnya yaitu bisa direvisi atau mengalami perbaikan-perbaikan agar bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sistem ini merupakan suatu komponen-komponen. Pendekatan sistem ini kan terdiri dari berbagai macam komponen, dan dari masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari fungsi yang berbeda-beda tersebut bisa ditarik menjadi satu tujuan. Seperti halnya kacamata. Kacamata ini memiliki banyak komponen, ada lensa, ada rim, ada brit, ada nusepad. Nah, dari komponen-komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi yang berbeda-beda tersebut bisa ditarik menjadi satu tujuan agar dapat digunakan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.